Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Wan Ximing mengalahkan praktisi terkuat dari dinasti Dahan dengan teknik penguncian niat pedangnya, sehingga membuat praktisi tersebut terluka parah. Para praktisi yang melihatnya pun terkejut karena Wan Ximing bisa mengalahkan praktisi muda nomor 1 dinasti Dahan. Dekan Pavilion pun mengumumkan kalau dinasti Dahan gagal menantang arena nomor 5 dan dinasti Wei berhasil mempertahankan tantangannya. Lalu wasit atau dekan Pavilion Tianji meminta kepada para peserta lainnya untuk memilih kekuatan yang ingin ditantang. Dan peraturannya adalah jika tidak menantang dalam sebatang dupa dianggap menyerah. Para praktisi di sana pun enggan menantangnya. Tapi tak selang berapa lama, kelompok praktisi dari dinasti Dajin pun ingin menantang Wan Ximing dan ingin merebut arena nomor 5. Ia langsung memasuki arena dan mengatakan kepada Wan Ximing kalau keberuntungan Wan Ximing telah berakhir karena bertemu dengannya. Para tuan muda dari dinasti kelas atas pun tahu kalau dinasti Dajin telah bertindak, seharusnya dinasti Wei cukup tahu diri dan pasti akan menyerah langsung. Kalau tidak menyerah, pasti akan kalah dalam sekejap. Dan ia ingin menonton pertunjukan yang menarik itu. Seketika, praktisi dinasti Dajin pun bersiap-siap untuk menyerang Wan Ximing. Wan Ximing dengan tegas meminta lawannya untuk jangan banyak omong dan meminta untuk menyerang saja. Namun di saat mereka akan bertarung, Qin Chen meminta Wan Ximing untuk turun dan meminta Nona Xianxu yang maju untuk menggantikannya. Qin Chen juga meminta Wan Ximing untuk menurutinya dan menyerahkan pertandingan selanjutnya kepada Nona Xianxu. Lalu wasit pun menghampiri Wan Ximing dan menjelaskan jika mengganti orang, maka dianggap kalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam tantangan selanjutnya. Qin Chen pun berkata kalau semua itu tidak masalah. Wan Ximing pun menuruti apa kata Lord Qin Chen dan langsung turun dari arena. Dan Nona Xianxu pun menggantikan Wan Ximing untuk bertarung. Praktisi dinasti Dajin sangat senang karena ternyata ia akan bertarung dengan seorang wanita cantik. Wasit pun mengumumkan putaran kedua kompetisi mempertahankan tantangan dimulai. Tanpa basa-basi, praktisi dinasti Dajin itu langsung menyerang Nona Xianxu. Nona Xianxu dengan mudah menghindarinya dan mengkonternya dengan serangan pedangnya secara bertubi-tubi. Sehingga membuat praktisi yang sok jago itu terluka oleh serangan Nona Xianxu. Para praktisi dari dinasti Dajin pun terkejut kenapa Nona Xianxu dengan mudah menyerangnya. Lalu praktisi yang sok keras itu menyerang kembali ke arah Nona Xianxu. Namun bagi Nona Xianxu, praktisi tersebut hanyalah selembar kertas. Ia menyerang dengan pedangnya semudah merobek kertas. Praktisi dinasti Dajin itu pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan meminta untuk menyerah saja. Ia tahu kalau Nona Xianxu melumpuhkan tangannya. Nona Xianxu mengatakan tidak membunuhnya sudah menjadi tanda belas kasihannya. Akan tetapi di saat Nona Xianxu meminta praktisi tersebut untuk turun dari arena, ia langsung menyerang secara diam-diam ke arah Nona Xianxu karena tidak mau mengaku kalah. Nona Xianxu pun sadar akan serangannya dan langsung menyerang balik dengan pedangnya. Namun praktisi lainnya dari dinasti Dajin yang bernama Cui Zheng tidak terima dan langsung menyerang ke arah Nona Xianxu. Nona Xianxu masih bisa menangkisnya. Tapi praktisi tersebut naik ke atas arena dan langsung menyerang kembali ke arah Nona Xianxu. Nona Xianxu pun masih bisa menangkisnya.
Lalu praktisi tersebut tidak terima kalau temannya ingin dibunuh oleh Nona Shiansu. Ia menyerang Nona Shiansu dengan senjata rahasianya dan membuat Nona Shiansu sedikit terluka. Para tetua dari dinasti Wei pun sangat terkejut. Dan di saat Cui Zheng akan menyerang kembali ke arah Nona Shiansu, Lord Qin Chen pun bertindak dan menangkis serangannya. Qin Chen berkata kepada Cui Zheng, apa dinasti Dajinnya hanya bisa menggertak saja. Praktisi Dajin yang mempunyai senjata jarum kipas itu tahu kalau Lord Qin Chen memiliki metode tubuh yang sangat cepat. Lord Qin Chen juga mengatakan kepada wasit yang tidak lain adalah dekan dari Pavilion Tianji, kalau murid dinasti Dajin melanggar peraturan, dan bagaimana bisa menerobos ke atas arena. Lalu wasit pun mengatakan kalau menurut peraturan, tidak ada yang diperbolehkan masuk ke arena saat pertandingan berlangsung. Karena itu adalah pelanggaran pertama dari praktisi dinasti Dajin, dan wasit hanya akan memberikan peringatan saja. Jika melakukannya lagi, dinasti Dajinnya akan langsung didiskualifikasi. Praktisi dinasti Dajin pun akan menuruti apa kata wasit. Namun Lord Qin Chen tidak terima dan menyindir keputusan wasit. Ia mengatakan kepada wasit melanggar aturan bahkan hanya diberikan peringatan saja. Qin Chen juga mengira kalau Pavilion Tianji dan dinasti Dajin saling bekerja sama. Seketika wasit pun pelangap-pelongo dan tidak bisa berkata-kata. Qin Chen tahu jika hanya untuk menyelamatkan orang, mengapa langsung melawan Nona Shiansu begitu muncul. Ia meraih wasit dan mengatakan kalau wasit buta map. Lalu praktisi Dajin yang sok keras itu pun menertawai Qin Chen dan mengatakan kalau kompetisi arena pada dasarnya berbahaya. Hidup dan mati dipertaruhkan. Ia mengatakan kalau Lord Qin Chen itu bodoh. Karena menurutnya hidup dan mati dipertaruhkan, jadi Lord Qin Chen memegang kata-katanya. Qin Chen bertanya kepada wasit, apakah benar yang dikatakan praktisi Dajin tentang hidup dan mati dipertaruhkan? Lalu wasit menjelaskan kepada Qin Chen, jika Qin Chen tidak puas dengan keputusannya, ia dapat memutuskan untuk mendiskualifikasi orang dari kompetisi. Qin Chen pun dengan senang hati kalau hidup dan mati dipertaruhkan diperbolehkan. Tapi ia meminta tidak perlu sampai didiskualifikasi. Karena ia tidak ingin dinasti Wei-nya disebut menang karena beruntung. Wasit pun menyetujui apa kata Qin Chen. Karena tidak ada pendapat lain, wasit pun memutuskan untuk melanjutkan kompetisi. Praktisi jarum kipas yang sok keras itu pun tahu kalau dirinya tidak takut kepada Pavilion Dajin dan Tianji, karena dukungan di belakangnya. Qin Chen juga meminta Nona Shiansu untuk turun dari arena dan beristirahat terlebih dahulu, dan sisanya Qin Chen lah yang akan menyelesaikannya. Di sana wasit juga berkata jika Nona Shiansu mundur, itu berarti mengakui kekalahannya. Lord Qin Chen dengan lantang berkata kalau itu tidak masalah. Lord Qin Chen pun sangat marah dan akan membunuh satu persatu praktisi yang menantangnya, demi kehormatan dinasti Wei-nya. Tanpa basa-basi, Qin Chen langsung menyerang ke arah praktisi Dajin tersebut. Seketika, praktisi yang sok keras itu pun ketakutan di saat melihat Qin Chen menyerang dengan sangat cepat. Qin Chen tidak memberi kesempatan kepada praktisi tersebut untuk menyerang. Ia dengan mudah membunuhnya tanpa menyentuh. Praktisi itu tiba-tiba terjatuh dan mati tak berdaya oleh serangan Qin Chen yang sangat cepat. Qin Chen berkata kalau praktisi tersebut terlalu banyak omong kosong. Dan ia juga langsung mengirim Cui Zheng ke neraka. Seketika, para praktisi kelas atas pun terkejut melihatnya. Lalu, wasit menghampiri praktisi kipas itu dan kesal kepada Qin Chen. Tapi Lord Qin Chen berkata kepadanya kalau semua kompetisi arena menyangkut hidup dan mati. Dan dipastikan wasit tidak akan lupa. Para praktisi dinasti Dajin pun sangat kesal dan marah kepada Qin Chen. Salah satu praktisi Dajin pun menaiki arena dan menghampiri Cui Zheng. Ia sangat marah karena Cui Zheng mati begitu saja oleh Qin Chen. Ia dengan sombongnya kalau Qin Chen ditakdirkan mati di sana oleh tangannya. Ia pun langsung menyerang Qin Chen dengan kekuatan penuh dan membuat para praktisi yang melihatnya terpental oleh aura yang begitu mengerikan. Mereka tahu kalau Qin Chen tidak mungkin bisa menghindari serangannya. Dan alangkah terkejutnya praktisi tersebut di saat melihat Qin Chen masih berdiri tegak di depannya.
Praktisi tersebut pun mencoba menyerang Qin-Chen dengan serangan pamungkasnya, yaitu teknik naga api raksasa. Namun bagi Qin-Chen, serangan tersebut hanyalah teknik abal-abal. Qin-Chen dengan mudah mengkonternya dengan teknik pedang berkaratnya dan langsung menghancurkannya. Lalu giliran Qin-Chen beraksi dan langsung menyerangnya. Praktisi tersebut pun terluka dan ingin melarikan diri. Akan tetapi Qin-Chen tidak membiarkan praktisi Dajin itu kabur dari arena. Praktisi tersebut mencoba menangkis serangan Qin-Chen, tapi serangan Qin-Chen begitu kuat dan menembus ke arah jantungnya. Ia pun terjatuh dan mati oleh Lord Qin-Chen. Qin-Chen dengan santainya berkata, siapa selanjutnya yang ingin menantang dirinya? Orang-orang dari dinasti Dajin pun terkejut karena dua praktisinya mati oleh Qin-Chen. Wasit juga terkejut, ternyata dua praktisi Dajin telah mati di tangan Qin-Chen. Dan di sana pemimpin jenius dari dinasti Dajin pun ingin mencoba melawan Qin-Chen. Lalu, apakah Qin-Chen bisa mengalahkan pemimpin praktisi dinasti Dajin tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over